Assalamualaikum Pak Soco. Waalaikumsalam Pak Tian. Apa kabarnya hari ini Pak Soco? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Tadi Pak Soco kirim WA ke saya. Itu kebetulan tadi saya lagi banyak kegiatan, jadi tadi baru bisa buka. Katanya tadi ada yang mau dibicarakan ini Pak Soco. Ada apa nih Pak Soco? Iya Pak. Saya ada yang mau saya sampaikan dengan Pak Tian. Tapi apakah ini mengganggu Pak Tian tidak? Oh Waktu tidak Pak sekarang Soco. kalau kita Ya, membicarakan. saya senang sekali kalau bisa berbicara dengan Pak Soco. Ada masalah bisa kita sama-sama selesaikan, kita cari solusinya. Ya terima kasih Pak Tian atas waktunya. Jadi saya ini mau menyampaikan sedikit permasalahan saya Pak dalam Ya. pembelajaran. Mungkin dengan menyampaikan dengan Pak Tian ada solusi nantinya yang bisa saya dapatkan Pak. Insya Allah bisa kita cari solusi sama-sama Pak Sojo. Jadi masalah saya ini terkait dalam pembelajaran saya ini Pak. Hmm. Jadi saya ini akhir-akhir ini merasa bahwa siswa saya itu kayaknya tidak semangat Pak belajar dengan saya Pak. Jadi indikasinya terlihat ketika saya mengajar itu banyak anak-anak itu bermalas-malasan, ada yang bermain HP, ada yang ngobrol sesama mereka, dan kalaupun dikasih tugas hanya 60% Pak mereka menjawab. Jadi yang ingin dibicarakan masalah motivasi siswa Pak Soce ya. Pelajaran Pak Soce ini kurang sepertinya. Kalau Iya Pak. dikasih tugas hanya 60% paling yang mengerjakan, ada yang main HP, malas-malasan ya. Itu Pak Soce ya. Iya Pak, betul Pak. Ya. Nah, kalau Pak Soco sebenarnya inginnya siswa Bapak itu seperti apa kalau mengikuti pelajaran Pak Soco? Ya, saya pengen sih anak-anak itu ketika saya mengajar, pertama mereka antusias, Pak. Antusias. Kemudian mereka juga aktif dalam setiap pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian apabila saya berikan tugas, mereka mengumpulkan dan ya bisa mencapai nilai yang saya inginkan sesuai dengan KKM yang ada, Pak. Seperti itu, Pak, yang saya inginkan. Jadi harapannya siswanya itu bisa aktif semua ya, kemudian mencapai nilai yang baik untuk pelajaran Pak Soco. Iya Pak, betul Pak. Saya pengen seperti itu anak-anak saya Pak. Kira-kira nih menurut Pak Soco nih, anak-anak itu bisa antusias, aktif, mencapai nilai yang baik itu kalau pelajaran Pak Soco itu dikarenakan apa kira-kira Pak Soco? Ya kalau saya lihat sih sebenarnya Pak, masalah kenapa anak-anak itu juga tidak bisa disalahkan juga ke mereka. Karena kondisinya Pak, saya tuh dikasih jam terakhir Pak. Kemudian ketika sudah istirahat itu lingkungan kelas itu kadang kotor Pak, sehingga tidak nyaman mereka belajar Pak. Kemudian tadi suasana kelas itu mungkin karena sudah dari pagi mereka belajar, ketika jam terakhir ketemu dengan pelajaran saya matematika, yang saya rasa juga ketika saya pertama kali masuk itu kebanyakan anak-anak juga banyak tidak menyukai pelajaran matematika ini Pak. Seperti itu Pak. Jadi kendalanya itu karena pelajaran matematika ini di jam terakhir Pak Soce ya? Iya Pak, betul Pak. Kemudian habis istirahat, lingkungan belajarnya juga tidak mendukung lagi, sudah kurang Iya Pak. rapi ya, agak kotor. Iya Pak. Jadi kalau menurut Pak Soco, untuk mengatasi hal ini bagaimana kira-kira apa yang bisa Pak Soco lakukan? Sebenarnya saya sudah beberapa kali Pak mengikuti pelatihan-pelatihan itu Pak. Baik itu diadakan oleh IGI, baik itu diadakan oleh Kemendikbud di situ.
pelatihan yang saya ikuti seperti pembuatan media pembelajaran, kemudian bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi apa? Itu yang pernah saya ikuti, Pak. Jadi bisa diatasi dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa, Pak Soco ya? Iya, Pak. Karena saya juga merasa bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu berpusatnya pada saya, Pak. Jadi saya mengajar dengan cara ceramah, saya jelaskan anak-anak bagaimana mengerjakan soal, kemudian anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan seperti itu, Pak. Jadi selama Tapi ini pelajarannya metodenya itu masih teacher center Pak Soco ya? iya, betul, Pak. Belum student center ya. Jadi nanti Pak Soco bisa menerapkan dengan student center seperti itu ya. Ya, saya mencoba dari apa yang pernah saya ikuti. Pertama, mungkin saya membuat media pembelajaran yang saat ini mungkin bisa digemari anak kan menggunakan Android kan, Pak. Itu Hmm. sebenarnya yang saya pikirkan. Kemudian bagaimana pembelajarannya berpusat pada anak dengan membuat kelompok-kelompok sehingga mereka bisa bekerja sama. Seperti itu, Pak, gambaran yang saya rencanakan, Pak, sebenarnya. Nah, menurut Pak Soco nih, kalau kita tempatkan dalam skala keaktifan atau tingkat motivasi murid-murid Pak Soco untuk pelajaran Pak Soco itu ada di skala berapa kalau skala 1 sampai 10 seperti itu Pak Soco? Kalau saya rata-ratakan, ya memang anak-anak itu ada yang mungkin ada yang pintar juga, Pak. Tidak semuanya kan. Tapi ada Hmm. juga yang rendah, tapi bila dirata-ratakan di skala 6, Pak. Skala 6 Pak Soco ya. Iya, Pak. Kalau Pak Soco inginnya mereka itu berubah atau meningkat skalanya itu menjadi skala berapa itu Pak Soco? Kalau saya sih tidak terlalu muluk, Pak. Mereka sudah sampai 9 saja, saya sudah merasa puas, Pak. Karena ya saya bisa memaklumi matematika ini kan hanya sebagian anak yang bisa, tapi ketika mereka mau dan mau belatihan, bisa sebenarnya mereka sampai seperti itu, Pak. Jadi harapannya tingkat motivasinya itu ke skala 9 Pak Soco ya. Iya, Pak. Kira-kira untuk mencapai skala 9 itu Pak Soco indikatornya apa saja Pak Soco yang menurut Pak Soco bisa dilakukan? Ya, kalau indikator yang bisa dikatakan mereka sampai 9 itu adalah, ya, bagi saya, ketika saya memberikan penjelasan, kemudian mereka bisa menyelesaikan dan bisa menjawab apa yang saya berikan, itu sudah bagian dari indikator. Yang kedua, mereka aktif, adanya komunikasi, baik itu antar teman, baik itu antar dengan guru, sehingga komunikasi penyelesaian atau pembelajaran itu berjalan, itu juga sudah bagian dari indikator yang saya inginkan. Kemudian mereka bisa menyelesaikan, mengumpulkan tugas-tugas yang setiap setiap saya kasihkan, Pak. Seperti itu, Pak. Harapannya seperti itu Pak Soco ya. Jadi kira-kira kapan rencana Pak Soco untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ini akan Pak Soco lakukan? Ya, Pak, setelah diskusi dengan Bapak ini, kayaknya saya mau mencoba secepatnya nih, Pak. Jadi saya akan mencoba mungkin di satu kelas terlebih dahulu yang mulai minggu depan, Pak, karena ini hari Jumat kan, Pak. Saya akan coba, setelah itu saya coba di beberapa kelas juga terkait pola pembelajaran yang pernah saya lakukan, saya pernah ikuti latihan dengan mencoba mencari bahan-bahan melalui YouTube maupun mencari bahan-bahan yang memang pernah saya buat media pembelajarannya ketika saya ikut pelatihan, saya coba gali kembali dan saya coba tampilkan dan saya akan cobakan mereka kepada siswa-siswa saya, Pak. Seperti itu. Itu Pak Soco ya. Kira-kira Pak Soco kalau seandainya nanti ada kendala seperti itu, tidak di kelas yang Pak Soco uji cobakan pertama, ada kira-kira solusi lain yang bisa dilaksanakan atau dilakukan Pak Soco? Ya, yang terpikir oleh saya
pertama saya mungkin mengajak rekan kerja saya untuk melihat bahan-bahan yang ajar yang saya buat gitu, saya diskusikan dia sesama dengan guru matematika. Kemudian Mhm. saya juga coba membangun komunikasi dengan wali kelas terkait anak-anak yang mungkin ada masalahnya. Kemudian juga saya juga akan komunikasi dengan guru BK terkait andai kata memang banyak anak-anak yang memang perlu pengarahan terkait konsultasi bidang akademik. Kemudian kalaupun memang terkendala, saya juga akan membuka komunikasi dengan orang tua mereka agar bisa memantau dan mengikuti perkembangan anaknya dalam pembelajaran. Itu Pak, strategi alternatif saya ketika kendala-kendala yang saya lakukan itu ada masalah Pak. Hmm. Jadi Pak Soco nanti akan berkolaborasi dengan guru yang sama mapel dengan Pak Soco ya. Kemudian akan berkonsultasi juga dengan guru BK dan juga akan meminta bantuan dengan wali murid atau wali siswa ya, Pak Soco ya. Iya Pak, betul Pak. Hmm. Jadi kira-kira Pak Soco kalau seandainya nanti ada kendala di sekolah ketika Pak Soco menerapkan rencana ini siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Soco di sekolah? Iya, yang pasti teman-teman rekan sejawat tadi Pak yang sama mata pelajaran yang mungkin bisa memberikan saya masukan terkait pembelajaran saya dan ya tadi bercerita sama seperti dengan Pak Tian juga ini Pak. Iya, Ingin iya. cari coach supaya merasa lega sebenarnya mungkin ketika tidak mencurahkan apa yang kita pikirkan itu dengan orang lain kadang bingung kita. Tapi ketika sudah cerita seperti ini, rasanya ada keplongan Pak dalam diri saya. Ya Bapak seperti Pak Tian menggali. Sebenarnya ada yang sudah saya lakukan, tapi kadang terlupakan. Tapi dengan bercerita seperti ini, saya merasa oh ternyata apa yang pernah saya lakukan itu bisa saya cobakan kembali melalui sharing dengan teman rekan sejawat seperti Pak Tian maupun teman-teman yang lainnya Pak, seperti itu. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi sebenarnya Pak Soco itu sudah punya solusinya sebenarnya. Hanya saja mungkin perlu digali lebih mendalam lagi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Pak Soco hadapi seperti itu. Jadi Iya Pak. saya hanya berperan sebagai fasilitator atau sebagai coach untuk membantu Pak Soco menemukan apa yang sebenarnya bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan Pak Soco. Iya, sangat membantu Pak Tian karena kalau tidak diingatkan kemudian tidak dipancing kembali, kadang ya saya terlena dengan masalah saya bahwa saya terlena dengan kelemahan saya, kemudian saya juga ikut jadi mengikuti kehendak anak-anak karena mereka malas saya juga jadi ikut malas. Tapi Yeah. dengan adanya yang Pak Tian memberikan saya masukan, menggali apa yang saya pernah lakukan sehingga kayak saya semangat kembali Pak dengan apa-apa yang ternyata sudah bisa saya lakukan tapi saya terlupakan itu Pak. Ya benar Pak Soco. Jadi terkadang kita itu memang hanya fokus kepada masalah, tidak fokus kepada solusi. Seharusnya kita itu Betul sekali Pak. fokus pada solusinya ya. Iya Namun Pak. memang terkadang masalah itu kalau dipikirkan terus akan bertambah besar dan semakin berat seperti itu Pak Soco ya. Tapi Iya dengan betul sekali Pak. berbagi Tadi kita saya bisa, berpikir seperti itu Pak. dengan berbagi kita bisa menjadi masalah itu lebih ringan, mudah dicarikan solusinya seperti itu Pak Soco. Jadi nanti Pak Soco, tolong kabari saya Pak Soco ya, apa hasilnya dari rencana yang Pak Soco akan laksanakan nanti dalam mengatasi permasalahan itu. Saya penasaran ini apa hasilnya kira-kira nanti. Apakah Siap. lancar? Ya? Siap, akan saya sampaikan Pak hasilnya ketika saya sudah coba di satu kelas. Nanti akan saya ceritakan dengan Pak Tian lagi, mungkin melalui telepon. Ya saya harap Pak Tian tidak bosan-bosan mendengarkan permasalahan saya ini Pak. Saya senang sekali Pak Soco bisa membantu Pak Soco.
se 24 jam saya sediakan waktu untuk Pak Soco kalau seandainya nanti ada yang Wah, ingin terima kasih dibicarakan. banyak, Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, Masih Pak. ada lagi kira-kira Pak Soco yang mau dibicarakan? Eh, sepertinya saya sudah merasa plong ini, Pak. Sudah tercerahkan. Mungkin saya akan coba dulu, Pak. Nanti bila ada masalah lagi, nanti tolong Pak Tian jangan sungkan-sungkan meluangkan waktunya, Pak ya. Insya Iya, Allah siap. saya untuk saat ini saya sudah bisa menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi saat ini, Pak. Iya, iya. Nanti kalau ada masalah Pak Soco bisa hubungi saya melalui WA atau telepon ya. Saya siap Pak Soco. Ya, Pak. Terima Ya. kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Sama-sama Pak Soco. Sudah, Ya. iya, Pak. Assalamualaikum Pak Soco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.